Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan rasa syukur kita ke Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di ruang ini dalam rangka belajar bersama terkait dengan budaya positif yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh rekan kita dari calon guru penggerak. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke junjungan besar kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Baik Bapak dan Ibu, mohon izin menyampaikan susunan acara pada kegiatan diseminasi budaya positif. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah yang pada kesempatan ini akan diwakili oleh Bapak Sugeng Santoso. Kemudian yang ketiga acara inti, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima penutup. Marilah kita sama-sama membuka kegiatan pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh rekan-rekan calon guru penggerak bisa berjalan dengan lancar dan tentunya bermanfaat buat kita semua. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Sugeng Santoso. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati teman-teman, yang kami hormati Bapak Ibu guru peserta diseminasi dan teman-teman penyaji atau narasumber atau calon guru penggerak yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan calon guru penggerak dan insya Allah nanti dilanjutkan dengan kegiatan PNN. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan ajaran-ajaran kepada kita. Mudah-mudahan kita insya Allah termasuk atau tergolong orang-orang yang nanti mendapat sahabatnya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf kami mewakili kepala sekolah karena beliau hari ini ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga mohon maaf kepada teman-teman calon guru penggerak ya. Mungkin informasinya baru tahu bahwa hari ini Bapak Kepala Sekolah tidak ada di tengah-tengah kita karena ada keperluan yang tahu kami bertiga ya. Jadi hari ini monggo ini mari kita bersama-sama memberikan support kepada teman-teman kita yang lagi proses. Mudah-mudahan nanti lancar sampai lulus menjadi guru penggerak. Amin ya rabbal alamin. Hari ini ada dua kegiatan. Maka dari itu kami minta kepada teman-teman yang akan menyampaikan diseminasi. Nah, mungkin teman-teman diseminasi apa sih ya? Yang bingung kok. Terima kasih kepada Bapak Sugeng Santoso yang sudah memberikan sambutan mewakili Bapak Kepala Sekolah. Baik, mengingat acara yang ketiga yaitu acara inti
yaitu pemaparan tentang budaya positif. Mari rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu guru semuanya, kita simak paparan tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh teman kita, calon guru penggerak. Dan saya yakin apa yang akan dipaparkan oleh beliau itu sangat bermanfaat buat tugas kita. Nah, waktu sepenuhnya kami serahkan ke teman-teman calon guru penggerak untuk memaparkan apa sih yang dimaksud dengan budaya positif dan sebagainya. Silakan, terima kasih. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berempat akan menyampaikan materi yang terkait dengan budaya positif. Nah, ini materinya. Yang pertama adalah disiplin positif, hukuman dan penghargaan. Ini nanti akan disampaikan oleh saya sendiri. Kemudian yang kedua, motivasi manusia dan kebutuhan dasar. Ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Dian Lestari MPD. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Akan disampaikan oleh ibu kita yang cantik, yaitu Bu Nur Lela SPD. Kemudian yang keempat yaitu keyakinan kelas. Ini juga akan disampaikan oleh Bapak kita yang gagah, yaitu Bapak Bre Wirabudi Adiatmoko SPD. Nah, tentunya keempat materi ini adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin baru dilihat. Meskipun kita semua sudah melakukan PMM, di sana di PMM ada disiplin positif. Nah, ini salah satu materinya nanti akan disampaikan. Itu materi pada hari ini yang terkait dengan budaya positif. Nah, diawali dari ini dulu. Budaya positif. Kalau kita menyampaikan kata ini kepada siswa tanpa mereka ketahui, maka pasti akan timbul pertanyaan seperti ini. Apa gunanya buat kita-kita? Nah, oleh karena itu sebelum kita mensosialisasikan ke siswa, maka kita perlu memahami dulu apa itu budaya positif. Gitu ya Bapak Ibu. Yuk kita ikuti permainan dulu. Ada permainannya ternyata, yaitu permainan cobalah buka. Buka apa ya? Nah, silakan Bapak Ibu nanti berpasangan berhadapan, boleh di depannya, boleh di belakangnya, saling berhadapan. Satu berperan sebagai A. Tugas A adalah mengepalkan salah satu tangan. Coba Anda bayangkan bahwa yang Anda genggam itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan tidak boleh dilihat oleh orang lain. Dipertahankan sekuat tenaga, karena itu sesuatu yang sangat berharga, misalnya intan berlian atau apa, yang tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Kemudian teman Anda yang B itu mencoba dengan segala cara membukanya. Nah, ini membukanya, bahkan teman Anda boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, boleh menggoda, boleh mengkritik. Kritik, yang orang terbuka, kritik. Bisa ya? Tapi yang perempuan hanya perempuan, yang laki-laki dengan laki-laki. Jangan berpasangan. Ya, silakan. Bisa kita mulai? Silakan berhadapan. Bu Pani dengan Bu Rizka. Pak Sugiono. Ya, silakan. Ini harus apa sihnya? Kita mulai ya pada hitungan ketiga. Digenggam, satunya berusaha untuk membuka. Siap? Waktunya 30 detik. Kalau 30 detik tidak terbuka berarti menang yang mengepalkan tangan. Kalau terbuka, beda dengan konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, misalnya setelah 3 kali dia melakukan pelanggaran. Itu konsekuensi. Kita isi lagi Bapak Ibu.
hukuman atau konsekuensi. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya benar. Lari mengelilingi lapangan basket 2. Nah, sudah selesai. Kesimpulannya, kenali motivasi dan kebutuhan dasar siswa. Hindari hubungan dan penghargaan. Hukuman, hubungan, dan penghargaan. Beralihlah ke restitusi. Ganti peraturan dengan keyakinan. Nanti ke depannya silakan Bapak Ibu pikirkan sesuatu agar kita merubah dari peraturan sekolah menjadi keyakinan sekolah. Nah, bagaimana cara kenali motivasi dan kebutuhan dasar siswa? Nanti akan disampaikan oleh ibu kita yang cantik ini, Ibu Dian Lestari MPD, ibu kita Kartini. Apa hukuman dan penghargaan tadi sudah saya berikan secara sekilas. Kemudian restitusi itu apa? Nah, restitusi akan disampaikan oleh ibu kita yang cantik juga, Ibu Nurlela SPD. Dan yang terakhir, apa itu keyakinan? Keyakinan sekolah, keyakinan kelas, itu akan disampaikan oleh bapak kita yang ganteng ini, Bapak Bre Wirabudi Adiatmoko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun tinggal ya Bu Haji ya. Ya, saya deg-degan ini. Kenapa saya deg-degan? Karena saya akan ngomong di depan Bapak Ibu guru semua yang sudah berpengalaman gitu kan. Tapi kembali lagi gak ada salahnya untuk kita saling berbagi, gitu ya. Jadi sebetulnya apa yang kita bagi hari ini sudah Bapak Ibu guru semua terapkan, tetapi mungkin belum. Oh, ini toh yang dimaksud dengan budaya positif, gitu kan? Sekedar mengingatkan kalau saya mengajar materi, kebetulan saya mengajar IPA, itu saya sampaikan ke siswa begini, kalau misalnya kayak sekarang mempelajari ada sistem pernafasan gitu kan, atau yang kemarin kaitan dengan lingkungan sekitar gitu kan. Jadi sudah semuanya kita terapkan, tetapi kita belum memahami itu. Ya, kebetulan di hari ini saya mendapatkan materi untuk motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada kaitannya dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Nanto. Jadi, apakah hukuman itu hukuman dengan penghargaan diberikan penghargaan itu boleh, gitu kan? Nah, di sini kita lihat dari motivasi perilaku manusia. Sebelum masuk ke materi di sini, mari kita tanyakan ke diri kita, bagaimana kita berperilaku? Nah, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan yang lainnya? Jadi kadang kita melakukan sesuatu itu karena menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan, atau untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jadi artinya apa? Kita melakukan sesuatu itu tidak didasari dari dalam diri kita. Jadi kesannya itu ada unsur keterpaksaan, gitu ya. Ada unsur keterpaksaan. Jadi bagaimana menurut Anda? Pernahkah melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah, atau untuk mendapatkan uang, atau ada alasan yang lain? Contohnya, jadi kadang kita itu kebebasan. Jadi dia merasa terkekang di rumah, kemudian dia juga kurang kasih sayang. Nah itu. Jadi kalau misalnya di kelas ada anak yang kok kesannya pas kita mengajar kok kelentrak-kelentruk atau kesannya males, itu kita tidak bisa doktrin ngapunten dengan bahasa bodoh atau apapun gitu ya.
kemungkinan si anak itu apa sakit ya, tetapi dia tidak ngomong, atau di rumah ada masalah. Nah itu, jadi kita perlu tahu dulu, perlu tahu dari dalam diri siswa itu ada masalah apa gitu ya. Kita cari tahu, kita yang penting yang kita lakukan itu tidak boleh doktrin atau ngejudge anak itu atau anak itu nakal. Nah, sekian, semoga bermanfaat. Dilanjutkan oleh Bu Lela. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyambung materi tadi yang disampaikan oleh Pak Nanto juga Bu Dian. Nah, kebetulan saya di sini akan menyampaikan materi tentang 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Nah, selama ini ketika kita mengajar di kelas, kadang anak-anak melakukan sebuah kesalahan ataupun mungkin membuat tugas yang harusnya dikumpulkan tepat waktu tidak tepat waktu. Nah, ketika kita menghadapi apa yang dilakukan oleh anak-anak, sebenarnya di mana sih posisi kita itu? Nah, mari kita lihat di sini. Disiplin positif sebenarnya itu kan yang diterapkan adalah disiplin yang berpihak pada murid. Jadi kita harus bisa memahami murid, kita bisa memerdekakan mereka. Jadi walaupun kita memerdekakan tapi tidak tanpa batas ya, tapi kita juga harus tahu ada batasannya. Sebagai guru kita harus tahu posisi kita di sini. Apakah selama ini ketika kita memberikan sebuah solusi dari setiap masalah, dari setiap kejadian yang terjadi, apakah semuanya itu sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh anak-anak? Nah, di sini kita tahu ada 5, yaitu menurut Danny Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline, bahwa guru itu perlu meninjau kembali. Jadi kita itu harus tahu bahwa kita menghadapi anak-anak itu berarti posisi kita di mana. Cuma selama ini kebanyakan biasanya dari 5 posisi itu, nah nanti akan saya sampaikan di sini, kita bisa menggambarkan diri sendiri. Oh, ternyata saya ada di sini nih. Nah, saya di nomor 1 biasanya, atau mungkin saya ada di nomor 2. Nah, dari 5 posisi kontrol itu yaitu 1, yaitu penghukum. Ternyata selama ini kita sebagai guru dicap penghukum sama anak-anak. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Tanpa kita sadari, ketika kita menyelesaikan masalah mereka, ternyata kita menjadikan mereka merasa salah. Oh, ternyata saya salah ya, apa yang saya lakukan tidak benar. Kemudian yang ketiga, kita menjadi teman. Nah, banyak dari kita yang bisa menjadi teman, karena kan anak sekarang berbeda dengan dulu ya, ketika saya jadi murid. Kemudian yang keempat, jadi pemantau. Dan yang terakhir adalah menjadi manajer. Nah, dari 5 posisi ini, mana sih yang terbaik? Nah, kita bisa lihat di sini satu persatu. Nah, penghukum. Posisi penghukum di sini adalah guru yang ketika ada anak didiknya melakukan kesalahan atau mungkin terlambat, berulang kali terlambat, maka biasanya kita tidak bisa mengontrol diri karena memang anak itu lagi, akhirnya kita menegur dengan bahasa yang tinggi, nada tinggi, kadang juga ada yang sambil mecak-mecak tangan di pinggang ya, kemudian juga terapkan restitusi ya kan, maka kita akan menumbuhkan motivasi dalam diri anak tersebut. Ini yang disebut motivasi intrinsik ya. Jadi anak itu akan menyadari, anak akan bertanggung jawab, dan anak itu juga akan mencari pemecahan masalah yang telah dibuat sendiri. Dan di sini anak tersebutlah yang memegang kendali kontrol atas dirinya, bukan karena kita. Jadi mereka memperbaiki kesalahannya, solusinya dari dalam diri, bukan karena kita yang memberikan solusi tersebut. Nah, kemudian
Kemudian dengan konsep tadi, disiplin tadi, agar kita bisa menumbuhkan atau menciptakan identitas yang sukses, kita berhasil menerapkan disiplin positif pada anak. Maka yang tadi saya bilang bahwa posisi terbaik adalah posisi manajer, yaitu dengan menerapkan pendekatan restitusi. Restitusi itu sendiri apa sih? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal. Jadi anak menganalisis masalahnya sendiri, tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaikinya dan mendapatkan kembali harga dirinya. Mendapatkan kembali harga dirinya, Bapak Ibu. Kita tidak menghukum, kita tidak menanyai anak itu di depan kelas. Dengan pendekatan restitusi, anak yang tadi membuat pelanggaran atau kesalahan, ya, kita panggil tersendiri, tidak di hadapan teman-temannya. Jadi ini yang membuat identitasnya, harga dirinya tidak terlukai. Jadi ketika nanti dia sudah menyelesaikan masalahnya, dia bisa kembali ke kelas, kembali bermain dengan teman-temannya dengan perasaan yang lebih kuat, tidak merasa bersalah, tidak merasa malu. Kenapa? Kan kita menanyainya tidak di depan teman-teman. Kenapa? Ketika kita sendiri ya, ada anak yang salah di depan suruh maju ditanyai, kan teman-temannya suka nimbrung ya Bapak Ibu. Kadang yang ditanya siapa, yang jawab siapa. Kadang melebih-lebihkan, yang akhirnya membuat si anak itu merasa jengkel, bahkan kadang lebih emosi. Nah, ternyata dengan pendekatan restitusi ini justru lebih baik. Jadi kita manggil anak itu tersendiri. Bisa mungkin di kantor, tapi mungkin kalau di kantor pun ada bapak ibu guru yang lain, anak merasa malu. Nah, mungkin kita bisa mencari tempat tersendiri ya dengan anak tersebut. Nah, kita akan menggali. Dalam tahapan restitusinya apa? Jadi kita harus tahu, kita panggil anak itu. Nah di sini saya punya contoh, saya pernah melakukan pendekatan restitusi pada anak yang kemarin dengan begitu guru penggerak, ternyata menjadikan saya lebih baik. Nah, ya menjadikan saya berubah karena memang dulunya saya ada di posisi 1 ya, tapi sekarang alhamdulillah ternyata menjadi guru penggerak menjadikan saya paling tidak dari 3, 4, 5 ada di situ, tidak di 1 ataupun 2. Nah, yang pertama yaitu tahapannya apa? Menstabilkan identitas. Saya kadang ada di posisi keempat. Oh, ternyata anak-anak malah justru semakin manis. Nah, apalagi ketemu ya sudah tidak membuang muka, tugas-tugasnya dan alhamdulillah terselesaikan. Anak-anak yang tadinya malas ya ketika kita dekati, ternyata mereka mau, bahkan mungkin kesannya malah jadi caper ya ke kita. Nah, itu yang pengalaman saya sendiri. Nah, terima kasih, mungkin itu dari saya mengenai posisi kontrol kita sebagai guru dan pendekatan segitiga restitusi, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Pak Bre yang ganteng tentang keyakinan kelas. Nah, ini yang perlu kita buat nih di awal semester. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Sudah ngantuk? Ya, kita nyanyi dalam hati dulu. Nyanyi dalam hati. Ya, melanjutkan materi yang berikutnya tentang budaya positif ya. Ya, kali ini izinkan saya menyampaikan beberapa satu materi, yaitu tentang keyakinan kelas. Izinkan saya duduk saja ya Bapak Ibu, karena sambil baca. Bapak Ibu yang hebat,
keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang merupakan sambungan tadi ya, materi yang disampaikan Pak Nanto yang kaitannya dengan disiplin positif, kemudian berkaitan dengan apa tadi yang lupa, terus lanjut ke 307 dilanjutkan dengan yaitu ini datang sekali foto mana? ngalem deh, tujuannya nggak usah langsung ke materinya ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas, Bapak dan Ibu? Kenapa pakainya keyakinan kelas? Tadi sudah sedikit dijelaskan bahwa mari kita renungkan. Misalkan dalam sebuah peraturan berkendara, khususnya roda 2 ya, atau sepeda motor, mengapa kita diwajibkan mengenakan helm saat mengendarai sepeda motor? Monggo. Coba direnungkan. Apakah karena takut sama Bapak polisi yang jaga di pos? Biar kalau kecelakaan nggak langsung Apakah karena hal lain? Biar aman supaya biar aman. Apa biar gak kelihatan sama orang lain? biar nggak diseruduk anjing. Nah ternyata Bapak Ibu, mungkin ini sudah jawaban yang terbaik ya mungkin ya. Dalam sebuah peraturan berkendara khusus roda 2, kenapa kita diwajibkan mengenakan helm saat mengendarai sepeda motor? Itu adalah untuk keselamatan. Biar selamat, bukan karena takut ditilang Bapak polisi ya terus kita pakai helm, enggak. Kita ke warung depan kita harus pakai helm ketika menggunakan sepeda motor ya. Kita ke masjid hanya 100 meter kita harus pakai helm. Pernah ketilang orang ya Bu Yani? Pernah ketilang orang? Karena apa? Demi keselamatan. Oke, lanjut. Contoh berikutnya masih mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas ya. Coba terakhir setahun yang lalu ya, dalam protokol kesehatan, mengapa kita diwajibkan menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Dalam protokol. Ayo, apa supaya tangan kita selalu bersih? Padahal kan nah ternyata juga yaitu untuk kesehatan atau untuk keselamatan. Nah ini semua adalah karena sebenarnya dari keyakinan kita, ya kan? Keyakinan kita bahwa suatu hal yang kita lakukan itu yakin dari dalam diri ya, bukan karena faktor lainnya. Nah ini yang akan kita terapkan pada di kelas ya, yaitu tentang keyakinan. Bisa keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Silakan Bapak Ibu bisa terapkan. Nah bagaimana? Nah menurut Gosen tahun 1998, keyakinan itu akan lebih memotivasi secara intrinsik atau dari dalam ya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Nanto, Bu Dian, itu motivasinya memang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinan daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka. Itu menurut Gosen. Nah, persamaan keyakinan dengan peraturan itu sama-sama dirancang guru dan murid bersama-sama ya. Bisa saja peraturan itu juga melibatkan murid, keyakinan juga melibatkan murid juga untuk membuatnya. Namun perbedaannya adalah keyakinan kelas tidak ada atau unsur kalimat negatif atau larangan, dan kalimatnya bersifat universal atau umum.
Nah, untuk merancang keyakinan kelas di lingkungan yang sebelumnya sudah memiliki peraturan kelas, mungkin Bapak dan Ibu guru ya di kelas juga sudah punya peraturan ya. Itu diperlukan sosialisasi untuk pengenalan kepada tim guru dan siswa ya. Nah, sosialisasi ini dilakukan kepada guru untuk menyamakan persepsi. Jadi antara mapel A, mapel B, IPA, matematika itu kalau bisa sinkron gitu. Untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan kelas. Kalau yang membuat kesepakatan kelas hanya satu mata pelajaran, sedangkan mapel lainnya tidak, itu bisa saja ketimpangan. Ada mungkin pertanyaan dari siswa juga, nanti loh kata guru A nggak apa-apa Pak, kata guru B harus seperti ini. Nah, makanya harus ada sinkronisasi atau sosialisasi antara tim guru. Nah, bagaimana membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Dibutuhkan perancangan ya Bapak dan Ibu. Ada beberapa urutan yang harus dilakukan dalam merancang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang pertama yaitu guru meminta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama di kelas. Untuk kalau bisa semua siswa memberikan menuliskan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka dambakan di kelas itu, kelasnya maunya bagaimana. Apa kelasnya pengennya nggak ada pelajaran selama 1 minggu? Jangan ya. Apakah 1 hari ada jam kosnya gitu. Silakan untuk siswa menuliskan. Kemudian yang kedua, semua usulan dari murid itu ditulis, dirangkum, disatukan di papan tulis. Kemudian nanti dibaca ya oleh perwakilan kelas atau ketua kelas, atau nanti dibacakan oleh guru kelas atau guru mapelnya. Kemudian ketiga yaitu kalimat-kalimat yang disepakati untuk menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat positif. Jangan menggunakan kata dilarang, tidak boleh ya. Diubah menjadi kalimat yang positif. Kemudian langkah keempat yaitu guru juga bisa mengecek kembali usulan dari murid, apakah masih ada pernyataan yang berbentuk aturan ya kan. Nanti dicek kembali kalimat-kalimatnya, kata-katanya, dan guru dan murid mendiskusikan kembali poin-poin yang tersebut nanti untuk menemukan nilai-nilai kebaikan atau keyakinan yang menjadi pokok utama keyakinan kelas yang tadi sudah disampaikan Bapak Sunarto. Nah, cara seperti ini dilakukan untuk mengubah kalimat berbentuk peraturan menjadi bentuk keyakinan kelas. Ya, kita nanti langsung coba membuat dulu, merancang. Yang keenam, yang kelima dulu, cek kembali keyakinan kelas secara berulang bersama-sama. Banyaknya peraturan yang telah digabung menjadi satu keyakinan membuat poin-poin yang menjadi lebih sedikit. Berarti ini disederhanakan dari yang tadi banyak kata-kata atau aturan-aturan yang diinginkan, kemudian disimpulkan lagi. Dan yang keenam, keyakinan kelas yang selesai sudah disepakati bersama guru dan siswa bisa ditinjau kembali. Boleh juga diberikan tanda tangan seluruh siswa ya sebagai tanda sepakat dan diyakini bersama antara guru, siswa dan seluruh komponen yang ada di kelas. Pada prinsipnya keyakinan kelas memang tidak terlalu banyak ya, jangan terlalu banyak. Misalkan 100 kesepakatan harus disepakati, nanti malah siswa tidak hafal, tidak bisa memahami seluruhnya. Kalau bisa jangan banyak-banyak, disimpulkan aja 4 atau 6 lah, maksimal 6. Jangan terlalu banyak, nanti malah justru muridnya susah untuk mengingatnya. Bisa juga daftar keyakinan kelas itu didesain dan dicetak dengan bentuk yang unik ya. Contohnya kemarin saya bisa melihat di kelas 7A, 7B, 7C ya. Di sana sudah ada beberapa kesepakatan kelas
ditempel di belakang, di tembok belakang kelas ya, bagian belakang, supaya bisa dilihat oleh seluruh siswa. Nah, contoh poin keyakinan kelas yang dibuat oleh guru dan murid, ya ini dibuat oleh guru dan murid bersama-sama. Contohnya adalah senantiasa menghormati orang lain. Nah, di sini terdapat nilai-nilai yaitu menghormati ya, menghargai orang lain, kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas yang diberikan oleh guru. Tapi tidak hanya oleh guru saja, ketika siswa diskusi atau berkelompok juga harus berkomitmen antara siswa dengan siswa dalam satu kelompok. Kemudian keyakinan berikutnya adalah senantiasa membantu dalam kebaikan tentunya, bukan ketika ulangan atau penilaian ya. Kemudian disiplin belajar boleh juga dengan ditambahi dengan disiplin beribadah. Ini contoh poin keyakinan kelas. Atau contoh lain juga yaitu seperti ini bentuknya, ada hormat. Hormat itu maksudnya di dalamnya adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, boleh juga bekerja keras gitu ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Atau contoh poin lainnya yaitu diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, ini contoh poin-poin keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang bisa Bapak Ibu terapkan. Dan ini hanya contoh ya, masih bisa dikembangkan yang lainnya. Banyak nilai-nilai kebajikan lainnya yang memang perlu diterapkan dalam kelas. Nah, setiap hari guru bisa membacakan keyakinan kelas sebelum memulai pelajaran sambil mengingatkan tentang kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Ya, cukup 1 menit lah, jangan terlalu lama. Itu semata-mata untuk mengingatkan supaya murid selalu ingat dengan kesepakatan kelas. Dan insya Allah dampak dari keyakinan kelas yang dirancang atau diterapkan dengan baik di sekolah atau di kelas dapat mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Kesimpulannya untuk tentang keyakinan kelas yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan dan lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang kalimat positif, bukan kalimat larangan atau menghindari kata tidak boleh atau jangan atau dilarang. Dan keyakinan kelas juga hendaknya tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti siswa susah untuk mengingat atau bahkan susah untuk dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Curah pendapat ya, bukan curhat pendapat. Dan barangkali ada yang belum sesuai atau belum lancar, bisa ditinjau kembali untuk diperbaiki di waktu yang tepat. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Semoga yang kami sampaikan di sini bisa bermanfaat. Dari saya, semoga tidak ngantuk ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat rekan-rekan dari CGP yang sudah memaparkan materi tentang budaya positif. Nanti pada saatnya kepada sesi
tanya jawab. Tapi mengingat waktu mungkin kita batasi hanya satu sesi. Karena ini narasumbernya ada 4, berarti kita batasi 4 penanya saja. Monggo diberi kesempatan untuk bertanya terkait materi budaya positif yang sudah dipaparkan oleh keempat CGP kita. Monggo, siapa dulu? Monggo. Ya. Lima kebutuhan dasar manusia ya. Terima kasih untuk waktunya yang telah diberikan pada saya. Saya punya masalah mungkin dan saya minta bantuan dari jenengan. Saya punya 2 siswa. Nggak usah tak sebutkan kelasnya ya. Yang jelas ada 2 siswa. Yang pertama itu tidak mau mengerjakan tugas yang saya berikan ya. Jadi tidak mengerjakan PR lah, katakanlah seperti itu. Kemudian sudah dipakai pendekatan saya, tapi mungkin ya pendekatan saya kurang berhasil sehingga saya tidak bisa memahami kebutuhan dasar mereka mungkin ya, yang tadi ada kasih sayang, ada bertahan, ada apa tadi dan yang lain-lain itu. Bagaimana caranya, Mbak? Bagaimana caranya supaya anak itu mau mengerjakan tugas tersebut? Karena tadi jenengan sudah menyampaikan anak itu dihukum. Anak sekarang kalau zaman jenengan itu kalau suruh berdiri itu mikir, tapi anak sekarang suruh berdiri senangan dikeluarkan dari kelas malah lebih senang lagi ya. Itu dikeluarkan ya sama nggak mau sama sekali nggak mau mengerjakan sama sekali. Itu bagaimana caranya biar dia itu mau bergerak ya, biar dia itu mau bergerak. Itu aja dari saya. Oh iya, yang kedua itu anaknya menghindar, berarti karena dia tidak seperti teman-temannya, karena dia masih punya tugas yang belum dikerjakan, itu dia tidak berangkat. Ini tidak berangkat. Mungkin memang saya bukan guru yang baik, saya bukan guru yang sabar, saya bukan guru yang bisa memahami keinginan siswa. Jadi saya mohon sarannya biar ada perubahan untuk 2 anak itu. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf kalau ada kesalahan dari tutur kata saya. Mau salah ya, jadi salah. Terima kasih banyak Ibu Siti Maimunah. Punya masalah, curhat kalau mohon sarannya mungkin dari Bu Dian khususnya, dan tentunya Bapak Ibu yang CGP yang pun bisa memberikan saran. Monggo. Selain sebelum dijawab oleh rekan kita, ada lagi kan? Oke. Pak Jen, terus siapa lagi? Yang ketiga Pak Sri, terus yang keempat Bu Zia, cukup. Anak wis amplop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri nekaton. Terima kasih untuk 4 guru hebat yang di depan. Materinya cukup padat dan memberikan inspirasi serta motivasi. Hal yang ingin saya tanyakan tadi sudah disampaikan sama Bu Dian dan Bu Nurlela bahwa ada unsur yang timbul dari diri kita secara internal atau intrinsik. Jadi yang saya tanyakan adalah bagaimana caranya kita menemukan unsur tersebut jika kita tidak boleh memberikan hadiah ataupun bentuk apresiasi. Nah, jadi bagaimana cara memotivasi anak? Padahal kalau kita memberikan sesuatu di depan orang lain atau siswa lain, itu katanya hadiah tersebut seolah-olah menghukum yang lain. Ya, jadi saya ulangi, pertanyaan saya adalah bagaimana cara
menemukan unsur-unsur yang membuat murid termotivasi dengan apa yang telah dicapai siswa lain, ya, biar tidak berdampak pada tadi hadiah tapi menjadi hukuman. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaan. Dilanjut berikutnya Pak Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi senang sekali mendengar dari apa yang sudah diterangkan sama bapak-bapak semua, dari ibu-ibu, Pak Koko, Pak Nanto, Bu Lela, semuanya sangat Budian, semuanya sangat bagus sekali dalam penyampaian materinya. Nah, yang ingin saya tertarik tadi dengan yang disampaikan Bu Lela tadi mengenai hukuman positif ya. Jadi saya seringkali, mungkin saya dengan Pak Faisal kadang-kadang berkolaborasi ketika menangani anak yang susah untuk berlaku jujur, ya, untuk jujur dalam misalnya dalam kasus apa gitu ya. Itu kita memang maunya dari hati ke hati ingin menggali masalahnya, tetapi yang jadi persoalan ketika kita terlalu halus dalam menyampaikan itu, mereka nggak mau jujur, nggak mau terus terang. Akhirnya kita sedikit menekan gitu, ya, menekan di ini apa penggalian masalahnya, baru mereka mau jujur. Nah, itu pun prosesnya cukup lama. Itu yang pertama. Terus kemudian bagaimana caranya sih supaya kita tetap bisa cukup dengan hati ke hati, tapi mereka bisa jujur gitu dalam penggalian masalah. Kemudian yang kedua juga, kami seringkali menemukan anak-anak yang kami hobisit, tapi rata-rata kalau kami temukan kasusnya itu orang tuanya itu kurang apa ya, kurang bisa merespon atau bisa menyemangati anaknya gitu. Itu bagaimana Bapak Ibu? Buat apa? Karena yang saya lihat itu sudah ada kami komisi dari beberapa teman-teman guru BK dan mungkin wali kelas itu sudah dihomisi, tetapi juga masih juga tidak mau berangkat. Itu kami agak kesusahan terus terang saja. Bagaimana untuk bisa melakukan pendekatan yang lebih apa namanya, iya, bisa efektif gitu. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Sri. Mudah-mudahan ini teman-teman di depan sedang bikin Pak, santai Pak. Oke, terakhir dari Bu Jia. Monggo Bu Jia. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama saya itu sama dengan Pak Jai. Dan yang kedua mungkin sedikit curhat dulu kan ya Pak ya. Jadi saya kan punya murid ya, istimewa siswa gitu. Yang pertama, siswa ini dia selalu Iksan. Sudah tahu ya. Oke, yang pertama siswa ini saya kurang apa ya, dia kurang percaya diri. Nah, setiap saya pendekatan kayak gitu, dia akan selalu menghindar. Terus saya juga minta bantuan dengan BK atau dengan orang tuanya bahkan, tapi orang tuanya itu malah gimana ya, kurang malah mohon maaf kayak malah seolah-olah itu untuk memaklumi seperti itu. Padahal dia itu memang benar-benar kurang percaya diri. Bahkan sampai tugas-tugas juga tidak pernah mengerjakan pun asal-asalan. Itu siswa saya yang pertama. Benar-benar kurang percaya diri. Tapi saya juga kurang tahu. Kalau setiap kali saya pendekatan itu selalu kayak ngerasa ditolak kayak gitu. Dan
siswa saya yang kedua ini terlalu sangat percaya diri. Iya, saking percaya dirinya, dia sering kayak ya kayak gitulah, mungkin ada beberapa permasalahan seperti itu. Dan sejujurnya saya itu kasihan dengan dia. Kasihannya itu teman-teman yang lain itu seperti kayak menghindar. Iya, seperti kayak dijauhi seperti itu. Saya juga sudah memberikan arahan kepada teman-teman yang lain. Dan kadang saya juga sering face to face dengan siswa ini ya, bahwa ya agar lebih baik lagi seperti itu. Cuman yang saya agak ini dengan orang tuanya, saya juga sampaikan dengan orang tuanya jujur, tapi orang tuanya itu kayak ya tidak merespon, malah cenderung bodoh amat seperti itu. Nah, jika ada kasus yang seperti ini, gimana yang harus saya lakukan seperti itu? Orang tua juga sudah bodoh amat kayak gitu. Apa saya juga ikut-ikutan bodoh amat? Ya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo untuk rekan-rekan narasumber pendapat. Ada 4 pertanyaan dari 4 penanya, dari Ibu Siti Maimunah, dari Pak Jen, kemudian Pak Sin, dan terakhir dari Bu Jia. Monggo, saya yakin pertanyaan sudah dicatat satu persatu. Saya lupa. Monggo yang yang berkaitan, monggo untuk diberikan pencerahan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan, berarti benar-benar tadi menyimak ya gitu nih. Tetapi mungkin yang lainnya yang tidak bertanya karena pertanyaannya itu sudah terwakilkan oleh yang bertanya. Ya, terima kasih untuk Bu Maimunah. Jadi kembali lagi begini, kembali lagi ke karakter. Jadi style orang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya tadi ada siswa yang tidak mau mengerjakan, itu memang kita harus mencari tahu apa sih penyebabnya. Kemudian kita juga bisa, pada dasarnya yang perlu digarisbawahi adalah kolaborasi. Jadi kolaborasi antar rekan sejawat. Jadi mungkin yang sudah saya terapkan, kebetulan saya mengajar itu selalu bareng dengan matematikanya Bu Anita. Jadi berdasarkan pengalaman saya itu selalu berkolaborasi. Jadi saya pernah mengalami masalah seperti yang tadi disampaikan sama Mbak Zia. Jadi akhirnya anak ada tidak nyaman di kelas, kemudian mau keluar. Ada 2 anak ini malah, satu Tanjung Sari, yang kedua Siwulu. Saya cari tahu dulu di kelas ada masalah apa dengan si anak ini gitu kan. Kemudian si A, si B di kelas itu menyampaikan, ada katanya dia malu, ada dengan guru mapelnya gitu kan. Setelah saya tahu permasalahannya, kemudian kunjungan ke rumahnya, kita pendekatan, kita nggak langsung menyampaikan kamu di kelas ada masalah ini ya gitu kan. Kita tanya dulu kenapa nggak berangkat gitu kan. Kemudian akhirnya mengerucutlah di situ, katanya nggak punya teman gitu kan. Kemudian setelah itu setelah dia selesai, saya menyampaikan kamu malu karena ada yang mengatakan kamu bodoh, saya bilang kayak gitu. Dia langsung nangis. Kemudian saya sampaikan, yang ngomong bodoh itu bukan gurunya kan Mbak, itu temenmu kan, gitu kan. Terus akhirnya dia baru terbuka di situ. Akhirnya 2 anak itu, yang satu karena sudah nyaman PS, kemudian kalau berangkat dia tugasnya banyak tidak bisa mengikuti. Akhirnya saya kondisikan kelas, minta tolong kalau si anak ini berangkat, kemudian merasa kesulitan di pelajaran itu, yang lainnya backup. Jadi misal dia kesulitan, kemudian yang lainnya tanpa ditanya, anak itu langsung, yang lainnya itu ngasih tahu, misal ini loh caranya seperti ini, cara
gitu kan. Jadi akhirnya si anak itu merasa tidak takut lagi untuk mengikuti pelajaran. Nah, kemudian saya juga dengan gurunya itu saya menyampaikan bahwa Bu, ini tolong, Mas itu Bu Anita, ini tolong kalau anak saya sudah mau berangkat ke sekolah, itu tolonglah jangan dikasih soal dulu atau jangan disuruh maju dulu kayak gitu kan. Nah, ternyata berhasil di situ, mereka sudah bisa nyaman. Setelah nyaman di situ baru Bu Anita masuk. Ya, secara perlahan, secara pelan. Nah, anak kan kalau misalnya disuruh maju, dia karena teman-temannya sudah backup, dia berani maju. Nah, itu. Dan alhamdulillah bisa selamat sampai di akhirnya lulus. Nah, kalau yang tadi Bu Mai, kembali lagi bukan berarti saya guru yang nggak baik atau saya galak. Kalau Bu Mai nggak baik, galak, saya nggak akan jadi rekan sejawatnya Bu Mai gitu kan. Iya. Nah, kembali lagi begini Bu. Style anak itu juga berbeda-beda. Kadang ada yang kalau kita marah langsung, mereka langsung menolak. Ada yang kalau semakin diganyami, semakin seneng ngeledek gitu kan. Nah, jadi kita harus cari tahu dulu. Kita harus cari tahu dulu dia kayak gitu ke semua guru atau hanya ke Bu Mai misalnya. Kalau misalnya hanya ke Bu Mai, berarti dia kayaknya kayak seneng kalau Bu Mai marah. Kan kadang ada kayak misalnya kayak anak kecil kayak semakin ganyami semakin anak yang seneng ngeledek kayak gitu ya. Jadi kita harus cari tahu itu tadi, kembali lagi ke karakter, style. Mungkin nanti Bu Mai bisa berkolaborasi dengan guru mapel yang ngajar di kelas yang sama, coba dikorek-korek, anak apa sih kalau aku kayaknya kok bisa senengannya ngerjain aku kayak gitu kan. Seperti itu. Jadi intinya kita kalau misalnya sudah menangani satu anak kemudian tidak ketemu, kita harus mengkolaborasikan dengan rekan sejawat kita, cari tahu akar permasalahannya di situ. Mungkin kalau tadi Bu Mai menyampaikan kaitan dengan 5 kebutuhan dasar ya Bu Mai. Jadi pada dasarnya anak yang bermasalah di sekolah kita itu biasanya ada dari rumah. Jadi kurang perhatian, kurang kasih sayang, itu nanti dia akan mencari perhatian di sinilah. Mencari perhatiannya itu biasanya salah. Dengan itu tadi, istilahnya ngerjani gurune kan nanti dimarahin lah. Semakin dimarahin, dia kayak merasa aku diperhatikan kayak gitu. Itu barangkali nanti ada teman yang menambahkan. Bu Mai bagaimana? Pertanyaan kedua dari Pak Jenudin terkait dengan bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik sedangkan tidak boleh memberi penghargaan. Ya. Jadi begini Bapak Ibu, dari 4 penanya intinya adalah Bapak Ibu itu mengungkapkan permasalahan siswa, intinya di situ. Nah, permasalahan siswa itu banyak sekali, sehingga untuk pemecahan masalahnya kita perlu mengenali permasalahan satu persatu. Karena perlu diketahui Bapak Ibu, permasalahan anak A tidak bisa kita pecahkan dengan cara permasalahan anak B. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi ada caranya sendiri-sendiri. Tadi sudah dijelaskan secara lengkap oleh Bu Lela tentang segitiga restitusi. Insya Allah kalau 3 langkah yang ada di segitiga restitusi itu kita laksanakan, tidak harus guru BK, tapi kita juga bisa. Panggillah anak itu, kemudian lakukan 3 langkah tadi. Mulai dari menstabilkan dulu identitasnya, kemudian langkah yang kedua validasi, kemudian baru yang ketiga. Kalau 3 langkah ini dipenuhi, itu kita bisa menemukan permasalahannya sebenarnya apa, pokok atau poinnya di situ apa. Nah, bagaimana cara menemukan tadi Pak J unsur intrinsik pada siswa. Caranya bagaimana? Yaitu tadi yang pertama, kenali dulu permasalahannya. Yang kedua, usahakan kita bisa memenuhi kebutuhan dasar anak.
usahakan. Ada 5 kebutuhan dasar anak yang sudah ditayangkan di situ. Tadi Budian sudah menjelaskan. Kebanyakan dari anak-anak kita dari permasalahan-permasalahan tadi yang kita dengarkan, kebanyakan adalah yang kedua ini. Kalau permasalahannya Buma itu yang pertama, cenderungnya yang pertama. Kalau tadi penanya-penanya yang lain bisa yang ini. Jadi kalau mereka tidak terpenuhi kebutuhannya di rumah, usahakan kita memenuhinya. Itu yang langkah kedua. Nah, dengan seperti itu nanti kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Itu saja jawaban singkat dari saya. Nanti akan dilengkapi oleh Bu Laila dan Pak Koko. Terima kasih. Terima kasih Pak Nanto. Saya berusaha untuk ini ya, menjawab pertanyaan dari Pak Sri tadi ya. Bagaimana cara kita agar dari hati ke hati mendekati anak agar mereka itu mau jujur untuk mengakui kesalahannya. Karena selama ini tadi ya, padahal ketika anak tidak mau mengakui kesalahannya kan karena memang awalnya takut dihukum. Nah, seperti tadi dikatakan Pak Nanto bahwa pendekatan yang kita gunakan di sini paling tidak itu 3-tiganya memang harus dipenuhi, mungkin begitu pasti. Jadi ketika kita memanggil anak, mendekati anak itu tidak di depan teman-temannya atau di ruang BK kan banyak orang ya. Ada kan ruang tertutup, ada kalau dulu saya lihat kan ada ruang konsultasi ya, konseling. Nah, mungkin kayaknya akan lebih baik kalau anaknya itu kita secara face to face, jadi berdua dulu. Apakah kita tanyakan baik-baik, apakah anak itu tetap masih tidak mau jujur? Nah, kalau memang tidak mau, kita juga bisa berkolaborasi dengan orang tua. Kita kenali sifatnya dulu, apakah memang anak itu tipenya memang suka berbohong atau tidak. Nah, saya rasa kalau 3-tiganya memang selama ini kan kayaknya bagi saya sendiri ya, ketika menyelesaikan anak itu kadang saya cuma ada di pertama, menanyakan kesalahannya saja. Kemudian saya yang memberikan solusinya. Jadi kita tidak memberikan penguatan pada mereka bahwa mereka itu salah, tapi kita langsung menjudge itu nggak boleh, itu nggak benar. Kayaknya itu yang akhirnya menjadikan anak itu cenderung takut. Di sini kita memosisikan diri tadi, kita berusaha mendekati anak face to face, bicara selayaknya mungkin seorang teman. Kemudian kita menguatkan bahwa walaupun mereka melakukan salah tidak apa-apa, kita berusaha. Nah, sekarang bagaimana memperbaiki kesalahan tersebut? Nah, mungkin seperti itu ya Pak Sri. Mungkin bisa dicoba lah Pak Sri untuk berikutnya. Jadi ketiga-tiganya dari tahapan restitusi itu kita praktekkan. Nah, mudah-mudahan dengan mempraktekkan hal tersebut itu jadi lebih efektif dalam menangani permasalahan setiap anak. Mungkin dari saya seperti itu ya Pak Sri. Ada lagi? Sudah cukup, terima kasih. Selanjutnya berarti dari Bu Sia mungkin akan diwakili Pak Koko. Monggo Pak Koko. Bu Sianya mana? Bu Sia tadi bertanya tentang sama ya, hampir sama ya, masalah yang ada pada anak ya. Memang ya sebenarnya tadi sudah dijawab secara umum untuk memecahkan, maksudnya untuk menghadapi masalah itu harus 3 langkah tadi dicoba untuk dipenuhi dulu. Identifikasi dari yang pertama tadi ya, menstabilkan identitas, kemudian validasi masalah dan keyakinannya dipenuhi. Maksudnya untuk setiap masalah memang pemecahannya berbeda-beda Bu. Ya kita memang perlu kolaborasi, tidak hanya wali kelas atau guru mapel saja. Untuk BK juga tetap nanti dilibatkan untuk mencari ya. Kalau bisa memang anak yang mencari solusi masalah sendiri ya. Jadi anak ditanyakan saja untuk memecahkan masalah kamu bagaimana. Jangan guru yang memberi alternatif. Ya, guru memang punya solusi-solusi yang diajukan, tapi menunggu dulu supaya anak bisa mencari pemecahan dari masalah yang dihadapi anak itu sendiri.
Kalau anak tidak tahu apa yang dilakukannya salah, ya guru mengarahkan apa sih yang kira-kira belum pas ya, itu coba diarahkan ke situ. Semoga tidak bingung ya. Dan guru memang diperlukan tingkat kesabaran yang tinggi. Kalau kita sudah pakai emosi, khawatirnya nanti anak juga akan trauma. Dan mari kita bersama-sama berkolaborasi, utamanya untuk dari guru mapel, wali kelas dan BK untuk berkolaborasi, tidak menangani sendiri ya. Memang jika ada masalah-masalah dari anak yang memang perlu penanganan khusus, kita tangani bersama. Tidak hanya guru mapel saja, tapi wali kelas dan guru BK, minimalnya itu. Semoga budaya positif yang ada di sekolah kita bisa kita kembangkan, kita majukan, kita maksimalkan, dan menghasilkan mutu siswa yang terbaik. Amin. Terima kasih, itu jawaban dari saya. Semoga bisa puas ya Bu. Semoga bisa. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk rekan-rekan CGP, Pak Koko, Pak Nanta, Bu Lela, dan Bu Dian. Mari kita beri aplaus untuk rekan-rekan kita semuanya. Luar biasa materi hari ini, wawasan kita bertambah mengenai budaya positif, dan mudah-mudahan kita nanti bisa mengimplementasikannya di kelas. Saya berharap apa yang Bapak Ibu tanyakan ke rekan-rekan kita dijawab oleh beliau gak puas. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu nanti akan mencari lebih jauh terkait dengan bagaimana sih penerapan budaya positif dalam menangani masalah anak-anak kita di kelas, agar pelayanan kita terhadap anak menjadi lebih baik. Menginjak acara yang terakhir, yang pertama mungkin sebelum ditutup, saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman CGP yang berkenan berbagi terkait materi budaya positif, dan juga untuk Bapak Ibu yang berkenan hadir menyimak dari awal sampai tuntas. Terima kasih banyak, dan mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup acara kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.